saya nggak membuat-buat ya, saya sekedar meng-google lalu seperti itu yang muncul barisannya. Yang sebelah sini juga berita yang viral waktu itu, ada dua tetangga saling berantem lalu ditutup jalan aksesnya. Ada kan kejadiannya ya, tahu semua kan, berarti kan ini memang bukan berita yang bohong, ini berita nyata tentang Magetan. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini? Sebuah citra, sebuah sudut, pasti tahu lah Bupati juga wartawan Detik, karena dia dituntut oleh medianya untuk menulis berita yang diklik orang banyak, pokoknya yang sensasional, makanya dia selalu menyajikan berita seperti itu tentang Magetan. Dan yang berita positif tertutup. Ini saya juga mencoba menulis tentang gagasan Magetan, Bupati Magetan, lewat lebih pengguna media sosial itu berasal dari Indonesia. 205 juta lebih pengguna internet itu di Indonesia. Jadi 190 juta lebih pengguna media sosial di Indonesia itu terbesar di seluruh dunia. Itu fakta, karena kita masyarakatnya banyak, pengguna media sosial kita terbanyak. Nah, jadi kita juga harus merespon ini, bahwa sekarang internet, WhatsApp group, Google adalah sumber informasi utama. Buku fisik bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi kita harus mengimbas bagaimana literasi akhirnya juga merespon di depan digital. Koran, televisi bukan satu-satunya membuat berita. Oke, jadi saya menamai era hari ini itu adalah era industri cerita. Karena kalau kita menulis di Facebook, pasti kita harus ini. Lebih pengguna media sosial itu berasal dari Indonesia. 205 juta lebih pengguna internet itu di Indonesia. Jadi 190 juta lebih pengguna media sosial di Indonesia itu terbesar di seluruh dunia. Itu fakta, karena kita masyarakatnya banyak, pengguna media sosial kita terbanyak. Nah, jadi kita juga harus merespon ini, bahwa sekarang internet, WhatsApp group, Google adalah sumber informasi utama. Buku fisik bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi kita harus mengimbas bagaimana literasi akhirnya juga merespon di depan digital. Koran, televisi bukan satu-satunya membuat berita. Oke, jadi saya menamai era hari ini itu adalah era industri cerita. Karena kalau kita menulis di Facebook, pasti kita harus ini. Kenapa kita harus menulis? Kenapa kita harus membuat buku? Kenapa kita harus punya kemampuan untuk menulis adik-adik di sini? Karena kita yang akan menentukan wajah informasi seperti apa yang mau kita sebarkan. Kita yang akan menentukan wajah Magetan seperti apa yang mau dikenal oleh orang di luar sana. Pertarungan narasi dalam berbagai medium, lewat YouTube, lewat sosial media, lewat buku, itu ada konten-konten berkualitas, terkurasi, terediting, yang penulisnya semuanya penulis dari seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 1.500 penulis dari berbagai daerah di Indonesia yang berkompetisi agar kontennya bisa publish di Omong-Omong. Karena Omong-Omong punya redaksi yang betul-betul memilih, melihat, dan akhirnya menyajikan konten berkualitas. Ini sebenarnya upaya saya juga untuk menyajikan cerita itu literasi. Saya pun produksi komik secara online bersama ilustrator di Pati, di Lampung, di Makassar. Jadi saya bekerja dengan banyak orang, termasuk Omong-Omong tadi. Memang sayangnya, harus saya akui, seringnya saya belum berkolaborasi dengan teman-teman dari Magetan. Jadi nanti kalau teman-teman memang punya talent di penulisan, kita bisa kolaborasi di Omong-Omong tadi dan komik. Kita next. Ini ya, ini websitenya OMG My Stories yang tentang komik. Jadi kita produksi komik dan ini kolaborasi dengan pemuda di berbagai wilayah di Indonesia. Next. Nah sekarang ya, bagaimana agar Magetan kota literasi, bukan sekedar jargon. Apa yang harus dilakukan? Nah kita akan tahu. Next mas, kita tahu lah. Program-program komunitas harus berjalan, promosi nasional dan internasional dan kurang kan? Kayak tadi saya sudah tahu bahwa hanya Madi. Waktu itu belum ada internet, jadi saya senang banget tadi dikasih tahu Bu Mami sudah ada blog. Wah, saya banget lah, karena blog internet itu kan sesuatu yang memang kita harapkan kalau kita mau membangun literasi. Jadi saya dulu nulis di Mading dan sudah mulai nulis tentang kritik saya misalnya terhadap sekolah, ide saya agar sistem pendidikan di SMP 1 waktu itu. Waktu itu saya ingat sekali, bahkan saya masih ingat apa tulisan saya pertama yang langsung dibaca oleh kepala sekolah waktu itu. Saya mengkritik tentang tambahan pelajaran di SMP 1 Magetan. Waktu itu saya nulis itu waktu masih kelas 2 SMP. Jadi di sini saya percaya bahwa ternyata yang namanya
kemampuan menulis itu tidak datang tiba-tiba. Tidak tiba-tiba saya bisa nulis, lalu saya bisa menghasilkan novel, lalu tulisan saya bisa dapat penghargaan, diterjemahkan. Enggak, itu proses panjang. Dan ternyata dari SMP-nya bakat, kalau kita tidak mencoba lebih dulu. Kita nggak akan pernah tahu kita punya bakat kalau kita tidak melampaui kerja keras untuk terus menulis. Jadi saya selalu bilang ke banyak orang, bakat itu mungkin hari ini orang dari profesi apapun harus punya kemampuan menulis. Bapak ibu guru kalau mau naik pangkat, naik golongan harus punya karya tulis kan? Nah, berarti harus punya kemampuan menulis. Teman-teman nanti kalau kuliah harus tulis skripsi, harus punya kemampuan menulis. Semua Bapak Bupati tulis opini di media harus punya kemampuan menulis. Dan saya sangat mencatat Indonesia hari ini pemimpin-pemimpin yang masih menulis sangat jarang. Padahal itu kita ngomongin Bung Karno, Bung Hatta, Holy Father, kita semua menulis. Semua pemimpin kita pasti intelektual. Nah sekarang semakin jarang. Makanya kita banyak sekali punya bupati yang menulis. Nah itu yang harus kita tekankan. Jadi mau jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan, harus bisa menulis. Itu bagian dari basic life skill. Dan saya itu makanya sudah menjadi kewajiban dari Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah SMP, SMA untuk ngajari nulis. Itu kewajiban. Nah, lalu juga metodenya mungkin itu bisa diintegrasikan lewat mata pelajaran. Karena saya sudah biasa diajak berkeliling ke sekolah-sekolah yang kebetulan internasional, sekolah-sekolah swasta mahal di Jakarta, di Indonesia. Nah, mereka itu terobosannya adalah mewajibkan pola menulis dalam setiap mata pelajaran. Jadi misalnya mata pelajaran PPKN tentang ngomongin tentang demokrasi, ngomongin tentang sistem negara, tugasnya bukan tugas kuis hafalan atau ulangan hafalan, tapi setiap siswa harus membuat tulisan, baik itu dalam bentuk fiksi. Nah ini menarik, masa PPKN ternyata bisa dibuat dalam bentuk fiksi. Jadi mereka bikin cerita tentang kerajaan, berarti itu sistem otoriter. Mereka bikin cerita tentang negara yang menjadi demokrasi. Nah dalam bentuk cerpen, dalam bentuk cerita. Atau kalau mereka mau nulis berupa esai, berupa opini, ya nulis opini tentang itu. Jadi akhirnya kegiatan menulis itu diintegrasikan dengan pelajaran dan akhirnya semua orang dibentuk untuk punya life skill menulis. Itu jawaban saya. Semoga bisa membantu. Nah, yang kedua tadi ya itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu. Kita bagaimanapun promosi. Mau nggak mau, kalau kita mau membuat kita sebagai kota literasi dikenal di panggung nasional dan internasional, kita harus membawa itu. Jadi saya sudah apresiasi Bapak Ibu guru sudah menulis, bukunya sudah banyak, tapi sekarang PR-nya bagaimana membawa karya Magetan atau karya berlatar Magetan agar dibaca oleh publik yang lebih luas. Kita nggak bisa berpuas diri, udah ada buku, udah masuk di perpus di sini, tapi akhirnya siapa yang baca, itu yang akan jadi PR. Maka bagi saya internet itu salah satu jalan keluar untuk itu. Nulis di blog, nulis di website, platform yang tadi saya sediakan, diomong-omong, itu salah satu cara agar kita punya pembaca yang luas dimanapun kita berada. Kalau kita mau nyetak buku fisik, maka kita harus gencarkan promosinya, kita kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara membelinya dan sebagainya. Sementara kalau program-program literasi, tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan ada program bulan purnama kan, setiap literasi sebagai bulan purnama, itu tetap harus dipromosikan sehingga orang tahu kalau mau liburan ke Sarangan bisa dipaskan jadwalnya dengan bulan purnama, program bulan purnama gitu. Jadi itu semua harus terintegrasi nih. Program literasi sebagai salah satu bagian dari tujuan wisata Magetan. Kita harus akui orang ke Belitung itu kan jalan-jalannya sekarang bukan cuma melihat pantai, tapi foto-foto di museum penulis si Andrea Hirata itu salah satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Lalu sekarang Pak Bupati yang sudah dimulai, Bupati di seluruh Indonesia itu satu yang saya notice sudah memulai, yaitu Bupati Tulang Bawang Barat Lampung. Dan itu nggak sengaja, hanya karena beliau kebetulan bertemulah dengan salah satu penulis, lalu mereka menggagas program residensi penulis di Tubaba, akhirnya terbit satu buku, diterbitkan penerbit besar yang berisi tulisan penulis-penulis besar tentang tulang bawang barat. Nah akhirnya orang terngiang-ngiang terus ke sana, lalu mereka juga mengadakan residensi seniman di daerah. Nah, kita punya itu semua kan. Dan salah satu tadi yang belum saya sebut
Pak Bupati menulis bahasa Jawa. Itu modal kita. Nggak akan bisa dimiliki daerah lain kecuali Solo atau Jogja kan. Tapi produksinya juga terbatas. Nah, makanya itu kita bisa juga membuat Magetan sebagai destinasi untuk penulisan dalam bahasa Jawa. Itu bakal luar biasa sekali. Belum kalau kita padukan ini yang saya omongin selalu ekonomi kreatif ya. Jadi literasi itu ekonomi kreatif. Lalu tadi saya ditunjukkan Bapak Ibu di sini memakai baju batik Magetan. Bagi saya itu produk kreatif yang juga harus dipupus bareng-bareng. Ini kebetulan yang saya pakai juga produk Magetan loh Bapak Ibu. Saya pakai teman SMA, dia bikin bisnis dedaunan official EcoPrint. Nah, saya minta untuk saya pakai hari ini biar bisa ikut membanggakan Magetan. Jadi itu semua yang harus di brand jadi satu paket bahwa orang ke Magetan itu karena mau berwisata dan sekaligus menikmati inovasi dan kreativitasnya gitu. Nah, kalau pertanyaan ketiga, jawaban saya semuanya sudah saya desain dengan ilmu kepenulisan. Karena saya ini sudah profesi saya sudah menulis sudah hampir 15 tahun sekarang. Saya sudah terus berproduksi apapun. Saya melakukan riset pasti, lalu kemudian saya konsisten menulis setiap hari. Itu mungkin yang kunci yang mungkin perlu dicoba. Pengenalan metode itu ngefek. Jadi menulis itu bukan sesuatu yang sifatnya pangsit tiba-tiba aku bisa nulis lalu selesai. Enggak, bisa dipelajari ternyata. Nah, ini mungkin yang belum pernah saya lakukan dengan teman-teman di Magetan. Betul-betul misalnya punya kesempatan kita untuk belajar nulis bersama, menghasilkan karya bersama sampai selesai. Nanti insya Allah kalau ada kesempatannya kita bisa melakukan itu. Apalagi sekarang kan bisa lewat Zoom kan gitu. Jadi kita bisa desain sama-sama kelas menulis lewat Zoom. Nanti saya bantu, saya temani untuk bisa belajar metode menulis yang betul-betul bisa menghasilkan tulisan berkualitas. Terima kasih.